pidana penjara selama 9 bulan. Pasca melalui beberapa kali proses persidangan, akhirnya mantan suami Nindi Ayunda Askara Parasadi Harsono menjalani sidang putusan atas kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sekaligus kepemilikan senjata api ilegal pada Senin 7 Juni 2021 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan keputusan yang dibacakan Majelis Hakim, Aska didakwa dengan pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tak hanya itu, Askara juga didakwa dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Hingga akhirnya, ia pun divonis hukuman penjara selama 9 bulan dipotong masa tahanan serta denda senilai 10 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Pidana penjara selama 9 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar 10 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Ya. Baik, persidangan sudah selesai, sidang ditutup. Mendengar pernyataan tersebut, pihak kuasa hukum Aska Hervan Dewantara Meruk mengaku kecewa lantaran tidak sesuai dengan nota pembelaan yang telah diajukan pihaknya sebelumnya. Apalagi menurut Hervan, pihak jaksa penuntut umum tak berhasil membuktikan keaktifan senjata api milik Aska tersebut. Sementara itu, jaksa penuntut umum Asep justru mengungkapkan sebaliknya perihal senjata api. Asep menyebut jika pada persidangan yang menghadirkan saksi ahli beberapa waktu lalu, sang ahli telah mengungkapkan jika senjata api tersebut dalam keadaan baik. Putusannya tadi 9 bulan, putusannya 9 bulan pidana penjara dan denda 10 juta subsidiar 2 bulan. Itu semua satu perkara tadi, itu senjata api dan narkoba dan psikotropikanya. Pada prinsipnya putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan kami, penasihat hukum dan tentunya juga saudara Aska, karena kami berharap putusannya lebih ringan daripada ini, yaitu adalah rehab. Kenapa? Karena sudah terbukti sebenarnya bahkan di surat dakwaan saudara penuntut umum sendiri diuraikan bahwa ada hasil pemeriksaan terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika dan harus direhab. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Itu yang kami pikirkan, kami pertimbangkan untuk putusan tersebut. Sesuai di nota pembelaan kita, harapan kita adalah rehabilitas karena yang terbukti menurut kita adalah psikotropika dan narkotikanya. Sedangkan Senpi seperti teman-teman saksikan sendiri pada saat pemeriksaan persidangan, ahli menyampaikan bahwa seharusnya pemeriksaan Senpi itu juga dilakukan uji ledak, namun kan tidak dilakukan. Nah, sehingga kami bukan menyampaikan bahwa Senpi itu rusak, tapi saudara penuntut umum gagal membuktikan bahwa Senpi tersebut masih aktif atau tidak. Itu yang kami sampaikan dalam nota pembelaan kita, sehingga makanya saya sampaikan tadi harapan kita putusannya tidak sesuai dengan seperti nota pembelaan yang sudah kita sampaikan. Putusan majelis hakim kami tidak bisa meringankan karena itu semuanya itu semuanya penetapan hakim dan putusan hakim, kami tidak bisa komen lebih lanjut. Yang pasti kami dari penuntut umum, dari pasal-pasal yang kami dakwakan terbukti sebenarnya bukan penuntut umum tidak melakukan rehab, hanya ada dalam bukan tuntutan, surat asesmen dari terdakwa yang menyatakan surat asesmen itu terdakwa bisa dilakukan rehab, tapi kami penuntut umum tidak tidak menuntut terdakwa rehab, tapi tetap pidana masuk. Sebenarnya sih dalam waktu persidangan ahli itu kita sudah periksa sama-sama. Dalam persidangan itu ahli menyatakan yaitu senjata api dalam kondisi baik.
Tidak, tapi itu hanya alasan dari penasihat hukum untuk supaya dakwaan ketiga kami tidak terbukti. Tapi majelis hakim pun tidak sependapat dengan penasihat hukum kan. Jadi tetap pasal 3 tersebut terbukti. Sebelumnya Aska ditangkap Satreskobal Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada 7 Januari 2021 lalu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1,5 butir Happy Five yang merupakan psikotropika, alat isap sabu dan sepucuk senjata api ilegal yang dimilikinya sejak 2018 lalu berjenis Beretta kaliber 6,35 beserta peluru tajam sebanyak 50 butir. Dari hasil tes urin, Aska pun dinyatakan positif amfetamin dan metafetamin yang merupakan jenis zat adiktif narkotika. Dan usai mendapat vonis hukuman atas kasusnya tersebut, kuasa hukum Askara mengungkapkan pihaknya akan berdiskusi dengan Aska dan keluarganya perihal pengajuan banding dalam 7 hari ke depan. Kami punya upaya hukum, banding atau tidak itu sedang kita pertimbangkan dalam waktu 1 minggu ini. Saya belum bisa memutuskan apakah kita akan mengajukan upaya banding atau tidak. Kita punya waktu untuk pikir-pikir dan itu akan kita pergunakan semaksimal mungkin. Kita akan diskusi dengan klien kita yaitu saudara Aska dan keluarganya. Kalau hitung dari Januari berarti sudah berapa? Iya, tentunya itu bisa saya sampaikan, tunggu inkrah. Jadi kita belum tahu apakah kita upaya banding atau tidak. Pasti dari tadi tanggapan dari penasihat hukum di persidangan, dia mengajukan pikir-pikir ya. Kami sebagai penuntut umum juga untuk mengantisipasi itu kami juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari apakah menerima putusan tersebut, terus apakah ada upaya hukum yang lain yaitu banding atas putusan majelis hakim tadi.